Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, meneruskan pembahasan kita di dalam kitab ini dijelaskan wa khoslatani la syai'a akhbasu minhuma asyirku billah wadurru bil muslimin. Dua perkara yang tidak ada yang lebih jelek dari keduanya. Apa itu? Yang pertama adalah asyirku billah. Jadi ada perkara di dalam kehidupan ini yang ternyata memiliki predikat yang kurang baik. Apa itu? Yang pertama adalah mensekutukan Allah. Orang kalau tidak punya iman biasanya menghadapi masalah yang besar itu, kalau itu berkaitan dengan keluarganya, misalnya dia meninggal oleh kedua orang tuanya karena tidak punya iman, dia akan bilang begini, jangan mati dulu bu, kan gitu ya, warisannya belum dibagi, kan gitu. Itu kalau orang tidak punya iman, maka dia akan melihat bahwa sesuatu yang sifatnya material itu memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupannya. Lupa kalau kemudian bahwa harta benda yang dimiliki seseorang itu sejatinya adalah titipan dari Allah. Maka mensekutukan Allah dengan menghadirkan sesuatu yang lain. Misalnya, wah iki nek krana ora ditulungi kae mbiyen. Maka kemudian saya kira dadi opo-opo. Andai kata dia ini tidak ditolong oleh orang lain, maka hari ini dia tidak akan menjadi apa-apa. Maka pemikiran yang demikian ini kurang benar. Kenapa? Seakan-akan bahwa yang menyebabkan hari ini itu ada kesuksesan itu karena ada pertolongan orang lain. Padahal sejatinya adalah Allah menggerakkan hati orang lain untuk memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Inilah yang kemudian harus kita yakini, bahwa Allah adalah zat yang telah mengatur kehidupan kita. Maka dikisahkan di dalam ayat Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim, bahwa sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah merupakan perbuatan yang zalim, yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuatu yang jelek yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-durru bil muslimin, membahayakan kepada orang-orang Islam. Ya, sejelek apapun bahwa saudara-saudara kita yang seiman dan seagama itu adalah merupakan orang yang baik, yang harus kita jaga dan kita dilarang untuk menyakitinya. Nah, sebenci apapun ya jangan sampai kemudian kita ini punya pemikiran bahwa wah diteno nunggu nek liwat kan gitu ya. Nah, ya nanti kalau lewat mau di apa-apain misalnya disakiti. Dilarang di dalam hadis ini. Kenapa? Karena sesuatu yang membuat orang-orang muslim itu tidak enak atau membahayakan fi abdanihim au amwalihim, baik membahayakan terhadap tubuhnya, misalnya kita mencelakai secara fisik begitu ya, atau kemudian kita ini mencelakainya dengan cara mengambil hartanya dengan cara tidak benar. Kan ada orang yang kemudian di depan ini kita kasih apa ini, semacam satu pernyataan yang janji-janji manis ya. Ayo kita berkolaborasi bersama-sama untuk menghimpun sebuah menghimpun dana yang dikumpulkan untuk pengembangan bisnis misalnya. Tetapi yang bersangkutan ketika mengajak itu sudah punya niatan yang kurang baik. Apa itu? Menggelapkan harta benda yang dimiliki oleh teman-temannya. Maka hal yang sedemikian ini dianggap sebagai sebuah perilaku yang buruk, yang jelek, yang tidak boleh dilakukan oleh sesama kita. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala
tarji'u ila khoslataini, bahwa sesungguhnya seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala itu dikembalikan, turja'u ila khoslataini, dikembalikan kepada dua perkara. Apa itu? At-ta'dzimu lillah, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wasyafaqatu li khalqihi, yang kedua adalah menyayangi kepada sesamanya. Jadi jangan lupa, sebagai bentuk kalau kita ini memiliki hubungan kepada Allah yang baik, maka akan tumbuh kesadaran untuk mencintai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada istilah hablum minallah, ada hablum minan nas. Kita berbuat kepada Allah karena ada keinginan untuk membangun hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Manifestasi dari hubungan yang baik kepada Allah itu maka akan menghadirkan perilaku yang baik dengan sesama kita. Lah, maka menjadi orang yang beriman kepada Allah ini dua-duanya harus kita jaga keseimbangannya. Kebaikan kepada Allah akan menghadirkan kebaikan sikap kepada sesama kita. Kebaikan sikap sesama kita itu spiritnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah oleh kalian semuanya mengerjakan ibadah sholat, tapi jangan lupa wa atuz zakah, maka tunaikanlah membayar zakat. Kenapa? Karena sejatinya zakat yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita itu pada hakikatnya adalah memberikan kebersihan kepada jiwa kita, sehingga jiwa kita akan mudah untuk merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata mengajari orang lain itu tidak harus selalu kita ini dengan cara-cara yang filosofis begitu ya. Tetapi mengajak kebaikan kepada orang lain cukup kita lihatkan bagaimana saudara-saudara kita yang hanya sekedar untuk mempertahankan hidup harus membanting tulang dengan keras, sekeras-kerasnya. Maka kalau kita oleh Allah dianugerahi nikmat walaupun tidak banyak jumlahnya, kita patut bersyukur. Alhamdulillah, Allah kok masih memberikan kepada kita sebagian rezeki yang bisa kita manfaatkan untuk menopang kehidupan kita di hari ini. Maka dengan seperti itu, maka akan muncullah kesadaran kalau kita oleh Allah hari ini diberikan kelebihan nikmat, maka sebagian nikmat yang kita miliki itu kita bagi dengan sesama kita, maka ini akan menghadirkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Pada ayat Al-Quran yang lain, Allah menjelaskan kepada kita, ushkurli wali walidaik. Allah memerintahkan untuk senantiasa kita ini bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita tindak lanjuti berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sejatinya adalah amalan yang dianjurkan oleh agama kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada kita agar kita dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan pada episode berikutnya. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.